Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauddin. Hari ini saya akan mempresentasikan apa saja poin-poin dari semua makalah yang telah atau materi yang telah kita diskusikan sampai saat ini. Materi yang telah kita diskusikan itu berasal dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1, yakni mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan salah satu fungsi dalam manajemen sumber daya manusia yang mengorientasi pada bagaimana menyusun langkah-langkah atau strategi menyiapkan sumber daya manusia, yakni pegawai atau karyawan dalam suatu organisasi tertentu secara tepat, baik itu dalam hal jumlah dan kualitas yang diperlukan. Perencanaan sumber daya manusia sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan dengan menggunakan data sebagai pedoman perencanaan di masa depan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasikan adanya kesenjangan agar tujuan dengan kenyataan dan sekaligus memfasilitasi keefektifan organisasi dapat dicapai. Perencanaan sumber daya manusia harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang suatu organisasi. Selanjutnya, materi dari kelompok 2 yakni pengembangan dan pemberdayaan SDM. Pengembangan adalah suatu konsep yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah organisasi mampu untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dengan kemampuan dan kapasitasnya. Pemberdayaan merupakan penciptaan dan pendidikan sehingga semua orang dalam suatu lembaga atau organisasi memiliki kemampuan dan kesempatan berkinerja, bermutu, berkreasi, dan berinovasi yang lebih baik lagi. Istilah pemberdayaan merupakan kata dari peristilahan Inggris empowerment. Kata dasar istilah ini adalah verba empower, yang arti dasarnya memberikan kemampuan atau kapasitas melakukan sesuatu. Kata dasar verba ini adalah nomina power, yang arti dasarnya kemampuan atau kapasitas melakukan sesuatu. Berdasarkan pengalaman tersebut dapat dimaknakan dalam arti dasar empower adalah suatu proses memberikan kemampuan atau kapasitas melakukan sesuatu. Casper menyatakan dengan manfaat pemberdayaan pegawai yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pekerjaan mereka merupakan milik mereka. Yang kedua ada mereka bertanggung jawab. Yang ketiga adalah mereka mengetahui di mana mereka berada. Yang keempat adalah mereka memiliki beberapa kendali atas pekerjaan mereka. Tujuan pemberdayaan sumber daya manusia adalah terwujudnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan kompetensi yang kondusif, adanya wewenang authority yang jelas dan dapat dipercayai, serta adanya tanggung jawab atau responsibility yang akuntabel dalam rangka pelaksanaan misi organisasi tertentu.
Materi selanjutnya dari kelompok 3, yakni pengembangan melalui pelatihan. Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah training and development. Artinya bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja pendidikan yang bersumber daya manusia yang baik dan tepat, sangat perlu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dengan tujuan tertentu. Pengembangan atau development jadikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Tujuan diselenggarakannya pelatihan dan pengembangan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Nah, materi selanjutnya dari kelompok 4, yakni manajemen karir. Penilaian kinerja pegawai merupakan kesempatan periodik untuk melakukan komunikasi antara orang yang menugaskan pekerjaan dengan orang yang mengerjakannya untuk mendiskusikan apa yang saling mereka harapkan dan seberapa jauh harapan itu ini dipenuhi. Melalui sistem penilaian yang sempurna, diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penilaian itu sendiri bisa tercapai secara efektif, sehingga bisa dihasilkan aparatur negara yang sempurna dan seimbang lahir maupun batinnya, yang ditandai dengan adanya tingkat kompetensi yang tinggi dan perilaku yang mencerminkan seorang abdi negara dan abdi masyarakat yang sangat baik. Untuk mewujudkan akuntabilitas publik atau akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan dan dicita-citakan bersama, harus disertai dengan upaya mewujudkan akuntabilitas perilaku atau tingkah laku baik personal atau behavior, dan wajib dilakukan oleh setiap entitas, institusi atau organisasi terhadap personalnya. Penilaian prestasi sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan perubahan status karyawan, dalam hal ini dari status percobaan atau kontrak akan menjadi tetap atau untuk kenaikan jabatan saja, tapi juga bisa untuk menentukan mutasi, demosi, kenaikan gaji berskala, perhitungan intensif, bonus, dan reward yang lain. Materi terakhir dari kelompok 5, yakni promosi dan pengembangan karir. Promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi pula. Hal ini memiliki nilai karena merupakan bukti pengakuan yang lain terhadap prestasi kerja yang dicapai seseorang. Nah, syaratnya untuk penetapan promosi itu dalam hal ini ada 8 ya. Yang pertama ada pengalaman, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada loyalitas, yang keempat ada kejujuran, yang kelima ada tanggung jawab, yang keenam kepandaian dalam bergaul, yang ketujuh ada prestasi kerja, dan yang terakhir ada inisiatif dan kreativitas. Tentunya 8 hal ini sangat penting dalam pengembangan untuk dalam penentuan pengembangan karir seorang individu. Nah, pengembangan karir merupakan suatu kegiatan organisasi dalam mempersiapkan seorang karyawan untuk menduduki jabatan-jabatan yang tersedia dan terbentuk dalam organisasi yang bersangkutan, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak.